Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Visilia Sekelestanti, kelas Informatika 21A1, ingin menjelaskan perbandingan Cortana dan Google Assistant. Cortana versus Google Assistant. Cortana adalah asisten virtual buatan Microsoft yang fungsionalitasnya lebih dari sekedar mencari dan menyajikan dokumen yang diinginkan pengguna. Sejarah Cortana. Pengembangan Cortana dimulai pada tahun 2009 di Microsoft Speed Production Team dengan manajemen umum Zig Serafin dan Chief Larry Hack. Hack dan Serafin menetapkan visi misi dan rencana jangka panjang untuk teknologi asisten pribadi digital Microsoft. Lalu mereka membangun sebuah tim untuk membuat prototipe awal Cortana. Siapa sih pengisi suara Cortana? Jen Taylor adalah sosok wanita di balik suara indah Cortana yang selama ini mungkin kerap kali kalian gunakan. Kegunaan Cortana. 1. Untuk mengatur alarm sebagai pengingat agenda harian. 2. Membuat jadwal aktivitas. 3. Menyusun dan mengirim email melalui perintah suara. Menggunakan Google Calendar untuk mengatur jadwal penerbangan. Kekurangan Cortana. Cortana memakai banyak kinerja dari CPU sehingga membuat kinerja laptop atau komputer menurun, sehingga membuat komputer menjadi lambat. Cortana masih belum sempurna. Tim Microsoft masih mengembangkan fitur Cortana. Cortana hanya dapat aktif di sebagian region di dunia. Tampilan Cortana yang mengganggu yang membuat sebagian user tidak nyaman. Kelebihan Cortana. Cortana dapat aktif hanya dengan memindahkan regionnya. Aplikasi Cortana tidak perlu di-download karena sudah ada di Windows. Cortana sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pengguna karena hanya memerlukan menggunakan voice. Kesimpulan Cortana. Pihak Microsoft mengatakan pengguna Cortana bisa melakukan panggilan, pengiriman pesan, pengaturan reminder, mengambil catatan, mengenali musik, menemukan restoran terdekat, mengecek kalender, dan lainnya. Semua fitur itu dapat mempermudah user menggunakan Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Irwanto, NPM 21110039. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan apa yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Google Assistant. Apa itu Google Assistant? Google Assistant merupakan sebuah asisten virtual yang dikembangkan oleh Google. Google Assistant ini juga didukung dengan kecerdasan buatan yang tersedia di perangkat seluler atau perangkat rumah pintar. Kecerdasan buatannya tersebut membuat Google Assistant dapat melakukan percakapan dua arah serta melakukan berbagai fungsi dan pekerjaan. Asisten inilah telah diluncurkan sejak Mei 2016 lalu sebagai bagian dari aplikasi perpesanan Google Allo. Sejak tahun 2017, Google Assistant ini dirilis sebagai aplikasi yang berdiri sendiri pada Android dan juga pada operasi iOS system. Pada tahun itu juga, Google Assistant diperluas agar dapat mendukung berbagai perangkat seperti dalam mobil. Selanjutnya, sejarah Google Assistant. Sejarah Google Assistant adalah evolusi fitur Android yang dikenal sebagai Google Now, yang memberi informasi tanpa bertanya. Google Assistant diluncurkan pada Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesanan cerdas Google Allo. Tidak lama setelah itu, Google Assistant melakukan lompatan ke ponsel Google Pixel. Google Assistant hanya tersedia di lini Pixel untuk sementara waktu, tetapi sekarang gratis untuk diunduh bagi siapapun yang menggunakan Android versi 5 atau Lollipop atau lebih tinggi. Selain dukungan Android Wear, ada aplikasi Google Assistant untuk iOS dan jajaran speaker pintar Google Home yang didukung oleh Google Assistant juga. Pengisi suara Google Assistant. Google Voice yang pertama adalah Anthony Vien. Dikutip dari laman How to Geek, sejak diluncurkan pada 2016, Google Assistant menggunakan suara Antonia Flynn hingga sekarang. Lalu, fungsi Google Assistant.
1. Menerjemahkan bahasa. Tentu sebagai bagian dari perangkat Google, asisten satu ini mampu menerjemahkan bahasa dan membantu kamu belajar kosakata asing. Daripada ribet membuka kamus, kamu cukup mengatakan apa bahasa Jepang untuk mobil, dan Google Assistant akan langsung menjawabnya. 2. Memainkan musik dan video. Kamu juga bisa menyuruh asisten virtual ini untuk memainkan musik atau video. Cukup katakan saja lagu apa yang ingin kamu mainkan, maka Google Assistant akan secara otomatis memainkan untukmu melalui aplikasi seperti YouTube atau Spotify. 3. Memberikan rekomendasi restoran dan pom bensin terdekat atau lainnya. Kamu juga tidak perlu ribet lagi mengetik dalam mesin pencarian untuk mencari restoran atau pom bensin yang terdekat jika menggunakan Google Assistant ini. Katakan saja, "Oke Google," lalu beri perintah, "Tunjukkan restoran terdekat," dan dalam hitungan sepersekian detik, Google akan memberikan daftar lengkapnya. 4. Menyetel alarm dan membuka aplikasi. Jika kamu memberi perintah set alarm atau pasang alarm, maka Google akan secara otomatis masuk ke dalam menu alarm dan menayangkan jam berapa alarm tersebut akan dipasang. Selain itu, Google Assistant juga dapat membuka aplikasi apapun secara otomatis hanya dengan mengatakan buka nama aplikasi yang ingin dibuka. 5. Teman hiburan. Percaya atau tidak, Google Assistant juga bisa menjadi teman kamu saat gabut. Kamu bisa memintanya untuk memberikan lelucon, memberikan gombalan, bahkan cerita horor atau cerita lucu dengan Google Assistant. Kamu juga bisa bermain game jika mengatakan "saya bosan". Selanjutnya, kelebihan Google Assistant. 1. Google Assistant adalah produk dari mesin pencarian terbesar, sehingga respon dari perintah penggunaan kepadanya bisa jauh lebih akurat dan detail. Anda yang terbiasa membuat agenda kegiatan di ponsel, maka Google Assistant dapat mengingatkan sebagai alarm. 3. Kelebihan lain Google Assistant adalah dapat terhubung ke beberapa peralatan rumah seperti kontrol remote TV, AC, speaker, hingga kunci rumah dengan sistem tertentu. Kekurangan Google Assistant: membutuhkan koneksi internet yang stabil. Apabila jaringan internet di tempat Anda mudah terputus, maka sistemnya kurang berfungsi maksimal. 2. Tidak semua bahasa didukung oleh Google Assistant, salah satunya bahasa Hindi yang masih belum tersedia dan sistem mereka tidak dapat merespon. 3. Ketika mengaktifkan Google Assistant, maka ruang penyimpanan di ponsel harus memiliki kapasitas besar serta ditunjang versi terbaru. Kesimpulan tentang Google Assistant. Google Assistant adalah sistem virtual Google yang memungkinkan kalian menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, alih-alih melakukan tugas secara manual dengan mengetik perintah di layar jutaan kali. Kalian dapat menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan perintah suara. Cara mengaktifkan Google Assistant. Jika kamu ingin mengaktifkan fitur ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan menekan laman tombol home pada smartphone kamu. Setelah itu akan muncul "The New Way to Talk to Google" dan klik saja "Continue". Kemudian kamu akan diberi pilihan "No Thanks" dan "Agree". Klik pada "Agree" jika ingin menghidupkan perintah suara. Setelah itu, Google Assistant sudah bisa dimanfaatkan hanya dengan mengatakan "Oke Google" ataupun "Hai Google". Di sini saya akan mempraktekkan dan mengaktifkan Google Assistant pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Assistant merupakan fitur dari perusahaan Google untuk mempermudah pekerjaan manusia. Fitur ini tersedia bagi yang memiliki smartphone Android berbasis Lollipop atau yang lebih baru secara default. Berikut untuk cara mengaktifkannya dengan membuka pengaturan dan cari Google Assistant seperti yang
saya lakukan saat ini. Dan sekarang mari kita coba. Oke Google, buka YouTube. Membuka YouTube. Oke Google, gombalin dong. Siap ya, ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa dihitung. Jumlah bintang di langit, ikan di laut, dan cintaku padamu. Google Assistant ini dapat digunakan untuk melakukan banyak hal, seperti mengintegrasikannya dengan Google Home untuk mengontrol perangkat yang dimiliki teknologi smart di rumahmu, seperti menyalakan lampu, membuka pintu, atau menutup jendela, dan lainnya. Tapi dengan catatan, rumahmu mempunyai Google Home. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang terpenting ada di bahasa, yaitu harus diganti di United States apabila mau menggunakan Cortana. Jika masih bahasa lain dari ini, mungkin Cortana belum merespon. Mungkin itu untuk penjelasan install maupun cara memakai. Tidak saya jelaskan untuk lebih rincinya, hanya sedikit dari penjelasan untuk cara memakainya. Oke, mungkin bisa langsung saja kita coba untuk menjalankan Cortananya. Kita coba dulu Cortana. Who are you? I'm Cortana. To learn how I can help, ask, what can you do? Oke, mungkin mau tanya untuk selanjutnya. Cortana. How are you? I could be alarmed. Sound exciting? Try saying, set an alarm. Oke, mungkin kita bisa coba juga untuk membuat alarm di lewat Cortana. Set alarm. Alright, set an alarm for what time? 8 p.m. Sure, I've turned on your alarm for 8 p.m. on. Oke. Mungkin itu untuk cara mengaktifkan alarm. Juga bisa untuk kita menonaktifkan alarm lewat Cortana. Turn off alarm. Alright, I've turned off your alarm for 8 p.m. on. Oke, mungkin kita juga bisa untuk membuka maupun mencari di Google maupun juga membuka aplikasi. Kita coba untuk membuka Microsoft. Cortana. Open Microsoft. Alright, which Microsoft do you want? Oke, itu untuk hasil dari Microsoft. Mungkin kita bisa Which Microsoft do you want? memilih dari itu apa yang kita mau buka.
Kita coba cek lagi. Oke, kita juga bisa untuk mencari atau mengecek cuaca untuk pada hari ini. Cortana, check weather today. Check weather today. Bentar. Cortana, check weather today. The forecast for tomorrow shows thunderstorms with a high of 93 and a low of 76. Cortana, who created the first computer? I've got this for you on who created the first computer. Oke, mungkin itu untuk hasil dari siapa untuk yang pertama menciptakan komputer. Mungkin itu untuk sedikit penjelasan dari Cortana untuk cara memakai maupun untuk cara menjalankan. Untuk kesimpulannya dari Cortana, mungkin tadi di awal saya menjelaskan sedikit, yaitu Cortana hanya bisa dipakai untuk pada Windows 10 maupun di atasnya, juga tidak bisa dipakai pada di bawahnya. Di sini saya akan melanjutkan apa perbedaan Cortana dengan Google Assistant. 1. Cortana dikembangkan oleh tim Microsoft, sedangkan Google Assistant dikembangkan oleh tim Google. 2. Cortana hanya dapat digunakan di beberapa region saja, sedangkan Google Assistant dapat digunakan di semua region saja. 3. Cortana hanya dapat digunakan di komputer atau laptop Windows 10, sedangkan Google Assistant dapat digunakan di Android versi 5 atau Lollipop ke atas. Kesimpulan tentang Google Assistant versus Cortana. Maka kesimpulan perbandingan antara Google Assistant versus Cortana, kedua aplikasi ini memiliki konsep yang sama dari setiap aplikasi, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang membedakan kedua aplikasi tersebut adalah Google Assistant dapat diakses di Android versi 5 atau lebih tinggi, sedangkan Cortana hanya dapat diakses pada Windows 10 saja. Dan perbedaan lainnya yaitu oleh Google Assistant dibuat oleh tim Google, sedangkan Cortana dibuat oleh tim Microsoft. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.